Sudah jangan bergaul dengan orang yang biasa menghembuskan kalimat yang menjadikan sebab kita bermusuhan. Setelah itu hidup Anda akan enak, indah. Kalau Anda duduk dengan manusia yang menjadikan hati Anda kotor, lalu Anda diamkan, kotornya hati itu menjadi sakit. Kotoran hati ya sakit ya hati. Ya seperti halnya kalau kita itu adalah kena percikan air yang menjadikan koreng. Itu pasti kita hindari, padahal urusan koreng di kulit. Koreng di kulit itu digaruk kan enak sudah. Koreng di kulit. Tapi kalau sudah penyakit di dalam hati ini, Masya Allah. Sehingga termasuk kata Imam Ghazali, fardu ain di atas fardu ain adalah menjaga hati, membersihkan hati. Kalau sudah permusuhan terjadi, Masya Allah, hasud. Kemudian dengan kebencian akan menjadi dengki. Setelah benci, dengki dan seterusnya. Permusuhan akan dihembuskan. Bahkan tidak cukup dia bermusuhan antara satu orang dengan satu orang, dia akan mengajari yang lainnya untuk bermusuhan. Akan nanamkan kebencian, nanamkan kedengkian di hati hamba-hamba Allah. Dan itu sebusuk-busuk manusia. Dengki saja sudah nggak benar. Membenci saja sudah tidak benar. Cuman dia ingin pangkatnya lebih lagi, menjadi pangkat kelas iblis. Dia sudah membenci kepada seseorang, memprovokasi yang lainnya agar membenci. Hari ini muncul. Hari ini ada. Ketahuilah kalau ada sebuah masjid kemudian menjadi tidak indah, siapa syaitannya? Siapa yang membuat kerusakan di masjid itu? Kenapa menjadi tidak indah? Sebab perkumpulan menjadi tidak indah, pasti ada syaitannya. Bukan saja di kalangan pejabat, di kalangan saudagar. Oh tidak, Imam Ghazali menyebutkan kisah la hasada ka hasadil ulama. Hasud yang paling serem justru kadang di kalangan orang yang atas nama ustadz. Menjadi sebab permusuhan. Maka jangan Anda duduk dengan orang yang menjadikan Anda bermusuhan kepada siapapun. Merugikan Anda. Apalagi orang yang tampak dia punya pangkat tinggi, ilmu, lesan yang fasih, kemudian dikagumi oleh masyarakat. Kalau dia mengadu domba, cepat orang berantem. Memprovokasi begitu mudah orang bermusuhan. Maka harus waspada dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul. Karena mereka akan mengeluarkan suara yang akan didengar oleh telinga kita. Mereka akan punya perilaku yang akan dilihat oleh mata kita. Jangan-jangan itu menjadi sebab kita bermusuhan kepada orang lain. Malam ini kita harus jadi orang cerdas yang sesungguhnya. Jangan tengok orang lain. Kita ingin benar. Kita ingin hidup kita indah, Masya Allah. Kemudian setelah itu, hari ini kita punya ilmu kebal, insya Allah. Bagaimana? Di saat ada sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang tidak baik, langsung saja spontan. Spontan kalau kita mendengar berita tidak baik tentang seseorang, spontan kita panjatkan doa, ya Allah ampuni. Kalau memang itu benar, ya Allah semoga itu tidak benar. Dan kalau memang itu benar, ya Allah ampuni dia. Jangan digunjing, jangan disampaikan kepada yang lainnya. Ini adalah ilmu. Salat kita, ibadah kita bisa habis gara-gara menggunjing. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat ada orang yang kerjaannya Masya Allah, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Nabi menyebutnya orang muflis atau druna manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Siapa orang bangkrut? Para sahabat Nabi yang menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi menjawab, orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamati, datang di hari kiamat nanti. Dalam tampaknya bisolatin, wa zakatin, wa siyabin. Wah, bicara sholat, dia ahli sholat. Setiap malam tahajudnya, tidak kira-kira. Puasanya nggak pernah putus, Masya Allah. Wah, sholatnya luar biasa. Cuman ini manusia. Dzarabahada wa syatamahada. Kadang mukul si fulan, mencaci si B. Wa akhadha malahada. Zalim kepada sesama, Masya Allah. Menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kebaikan-kebaikannya itu habis. Kenapa? Kalau orang berbuat zalim pada sesama atau umat Nabi Muhammad, biarpun katanya pahalanya banyak, nanti akan dibuat perhitungan. Orang yang dicaci, orang yang diolok, apalagi difitnah, itu tadi. Semuanya nanti akan diambilkan pahalanya. Jadi pahalanya yang banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, akan diberikan kepada orang yang telah dicaci, diolok, difitnah, digunjing, sampai habis pahalanya. Setelah habis pahalanya, akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang dicaci, orang yang difitnah, orang yang digunjing, orang yang dizalimi. Dosanya akan ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tadi. Merenunglah sampai di sini hamba Allah.
Jangan sampai hanya memikir bagaimana aku sholat berjamaah, bagaimana sholat tahajud. Pikirkan kalau saat ini kita jadi orang bangkrut bagaimana. Pikir diri sendiri, bagaimana urusan kita, suka mencaci, suka mengolok, caci maki, mendendam, menggunjing, mengadu domba. Jangan-jangan kita menjadi orang yang bangkrut. Anggap saja setelah kita pikir-pikir, ternyata saya golongan pendendam tadi. Ayo. Ternyata saya sudah terbawa oleh si fulan, terbawa oleh si dia, saya terbawa oleh media itu, terbawa oleh ustadz itu, terbawa oleh calon itu untuk bermusuhan. Anggap saja malam ini kita sudah menyadari betul bahwasanya kita kotor, ternyata kita punya dendam, punya benci, punya dengki. Hadirkan panjatan doa, doa kebaikan kepada mereka. Siapa yang Anda benci? Ini pelajaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan benci subur di hati Anda akan menarik Anda kepada kehinaan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Jangan biarkan dendam terus subur di hati Anda, itu akan menjerumuskan Anda dalam kehinaan. Anggap saja, ayo semua koreksi masing-masing. Diri kita menjadi bermusuhan dengan siapa sih? Ayo kita sekarang menjadi orang cerdas. Koreksi diri sendiri, nanti setelah itu kita memohon kepada Allah. Dan ingat, kalau Anda bisa mendoakan orang-orang tersebut yang Anda musuhi, Anda benci, Anda dendam, Anda dengki, Anda bisa mendoakan dengan doa kebaikan, maka ketahuilah Allah akan berikan kepada Anda kesuksesan terlebih dahulu.